Memang kadang-kadang laki-laki itu memang sebenarnya punya prinsip bahwa dia tidak ingin dilebihi sama perempuan itu. Dia nggak mau kalah dengan perempuan itu. Ya sama juga. Saya sebagai perempuan kadang-kadang juga pernah berpikir seperti itu. Saya juga nggak mau dong. Atau saya paling tidak minimal pengen sama dengan, oh laki-laki itu bisa seperti ini, berarti saya juga bisa gitu. Nah di sanalah terjadi persamaan ya, persamaan gender. Jadi punya hak yang sama, kewajiban, tugas, kita bisa gitu loh, seperti laki-laki itu. Nah, jadi saya berharap dari perempuan itu kalau kita ingin ingin diperlakukan dengan sama, ya harus banyak belajar, berprestasi, banyak melakukan sesuatu yang lebih baik ya, atau paling tidak minimal samalah dengan laki-laki itu. Jadi kita, kalau saya lihat sih perempuan rasanya lebih fleksibel karena dia bisa menjaga emosinya. Betul. Jadi tidak saklek. Sebenarnya program-program yang laki-laki diajukan ke masyarakat, kita pun punya juga program-program perempuan. Jadi kita fleksibel sebagai perempuan. Jadi apapun program itu saya rasa bisa dilakukan. Betul. Asal kita ada komunikasi yang bagus. Hai Sobat Garda, kembali lagi kita bersama Garda Podcast. Hari ini kita kedatangan seorang yang luar biasa. Beliau adalah aktivis di berbagai kegiatan sosial, aktif di berbagai organisasi, dan juga penari. Kita perkenalkan Ibu Cokorde, istri Dewi Srijayanti atau yang biasa dipanggil Cok Dewi. Apa kabar Ibu? Baik, selamat pagi Ibu Sekar yang cantik dan manis. Bagaimana Bu kabarnya? Ini kan Desember ini kan hari-hari Ibu ya Bu. Saya ucapkan selamat Hari Ibu untuk Ibu dan ibu-ibu yang lain di seluruh Indonesia. Nah kegiatannya apa Bu? Ini apa? Hari ini? Ya, kegiatannya, maksud kesibukannya beberapa bulan belakangan. Iya. Untuk hari ini pertama-tama saya ucapkan juga selamat Hari Ibu untuk ibu-ibu dan perempuan-perempuan hebat di seluruh Indonesia. Semoga kita bisa menjadi seorang ibu yang menjaga dan membentuk generasi muda yang lebih baik. Jadi hari ini kegiatan saya agak padat sebenarnya, tapi karena memang sudah janji mau wawancara di podcast, ya saya memilih satu karena kita sharing-sharing ya Bu, berbagi pengalaman. Oke, terima kasih banyak atas waktunya dan kesempatannya udah dipercaya untuk menjadi pembicara. Ini kan tahun-tahun politik ya Bu, maksudnya Ibu kan kegiatan apa aja yang Ibu lakukan di samping organisasi, kegiatan sosial? Apakah Ibu melihat kaum perempuan itu memang harus ada pendidikan untuk di bidang politik atau tidak? Terima kasih. Jadi untuk tahun ini sebenarnya adalah untuk persiapan tahun politik ya. Jadi tahun depan kita akan ada Pileg dan Pilpres. Jadi memang lebih fokus karena saya sebagai caleg untuk saat ini banyak juga belajar, mendapat pendidikan politik, kemudian juga selain sambil jalan kita juga bersosialisasi dengan masyarakat. Saya juga punya kegiatan yang lain seperti saya harus bekerja sehari-harinya, kemudian juga menjadi ibu rumah tangga, ngurus anak, menyelesaikan pekerjaan sehari-hari di rumah. Banyak ya Bu? Ya, selain itu juga banyak kegiatan sosial ya, seperti hari raya, kemudian kegiatan upacara-upacara seperti kematian, orang kawin, odalan. Jadi banyak sekali sebenarnya fungsi perempuan dalam hal ini ya. Selain untuk berorganisasi, kegiatan sosial, kemudian di tahun politik ini juga banyak harus turun untuk bersosialisasi, meyakinkan masyarakat agar kita bisa mendapat hasil yang terbaik. Kalau menurut Ibu, perempuan Bali itu bagaimana sih Bu? Maksudnya kiprah perempuan Bali, apakah sudah selayaknya sudah setara di Bali khususnya?
Kalau menurut saya, wanita Bali itu belum dianggap setara. Karena apa? Kita di Bali itu adalah masih patrilineal. Jadi perempuan masih statusnya di bawah laki-laki Bali. Jadi kalau kita sudah menjadi ibu rumah tangga, menjadi istri, kita harus ngikut ke rumah suami di mana kita menikah. Jadi fungsinya sebenarnya kalau kita menikah ke rumah orang laki-laki Bali itu hanya sebagai istri, mengurus rumah tangga, melakukan pekerjaan sehari-hari sebagai menyelesaikan upacara, membantu masyarakat untuk ngayah gitulah istilahnya. Jadi sebenarnya dianggap tidak sama. Sebenarnya sih kita inginnya sebagai perempuan, semoga di Hari Ibu ini kita bisa lebih meningkatkan lagi peran kita perempuan, persamaan hak lah ya dengan laki-laki. Karena kita perempuan itu juga jangan diragukan ya kelebihannya. Jadi bukannya kita mau melebihi suami kita atau laki-laki, tapi persamaan hak itu tujuannya adalah kita bisa ikut berpartisipasi dalam semua kegiatan, bisa berpartisipasi aktif dalam pembangunan. Jadi untuk dalam bidang hukum, kebijakan, menentukan kebijakan, dan bisa menikmati juga yang hasil yang sama dengan laki-laki yang ada di Bali. Itu sih. Kalau di politik juga begitu, Bu. Kan sekarang ada kuota 30%. Ya, betul. Apakah kuota itu sudah terisi atau memang kita perempuan itu lebih bagusnya pengen lebih dari 30%? Sebenarnya dari KPU sih intinya minimal 30% kuota perempuan sah ya ininya untuk menjadi caleg yang laki-laki. Tapi kalau bisa, saya sih berharapnya bisa meningkatkan kuota sampai 50% karena saya merasa yakin kalau tidak ada perempuan yang hebat, tidak ada laki-laki yang hebat juga gitu. Jadi kita bisa sama-sama saling mengisi, saling menutupi kekurangan dan kelebihan dalam mengambil keputusan. Itu sih kalau dari saya ya. Mungkin. Tapi kadang-kadang juga perempuan tidak memilih calon perempuannya soalnya, Bu. Atau Ibu melihat seperti apa sih itu? Ya, itulah kalau kadang-kadang laki-laki itu memang merasa lebih super dari perempuan. Maka itu saya sekarang sebagai perempuan ingin mengajak semua perempuan di Bali khususnya dan mungkin seluruh Indonesia ya. Jadi perempuan, pilihlah perempuan karena kita punya kesempatan yang sama dalam kesetaraan kesetaraan hak yang sama dengan laki-laki. Ya, soalnya yang mengerti kebutuhan perempuan adalah perempuan itu sendiri. Ya, betul. Jadi pemilih perempuan diusahakan untuk memilih caleg perempuan karena tanpa dukungan perempuan, perempuan itu juga tidak akan bisa naik, tidak bisa angkanya bagus kalau dalam pemilihan ini gitu. Jadi selain laki-laki memilih perempuan, ya diharapkan juga perempuan memilih perempuan. Karena kalau hanya perempuan memilih laki, berarti yang laki yang jadi untuk caleg itu gitu. Banyak yang tidak karena begini, program-programnya juga kadang-kadang tidak memihak perempuan itu sendiri sehingga dia memilih ini aja. Kadang-kadang perempuan juga merasa insecure dengan ini kayaknya ibu yang ini terlalu ini, mungkin seperti itu. Atau kadang-kadang juga laki-laki merasa kalau perempuannya lebih karirnya bagus, merasa minder, tersaingi. Tersaingi. Ibu merasakan itu ya? Betul. Ya, emang terasa sih. Memang kadang-kadang laki-laki itu memang sebenarnya punya prinsip bahwa dia tidak ingin dilebihi sama perempuan itu. Dia nggak mau kalah dengan perempuan itu. Ya sama juga. Saya sebagai perempuan kadang-kadang juga pernah berpikir seperti itu. Saya juga nggak mau dong. Atau saya paling tidak minimal pengen sama dengan, laki-laki itu bisa seperti ini, berarti saya juga bisa gitu. Nah, di sanalah terjadi persamaan ya, persamaan gender. Jadi punya hak yang sama, kewajiban, tugas, kita bisa gitu loh, seperti laki-laki itu. Nah, jadi saya berharap dari perempuan itu kalau kita ingin ingin diperlakukan dengan sama, ya harus banyak belajar, berprestasi,
banyak melakukan sesuatu yang lebih baik ya, atau paling tidak minimal samalah dengan laki-laki itu. Jadi kita, kalau saya lihat sih perempuan rasanya lebih fleksibel karena dia bisa menjaga emosinya. Betul. Jadi tidak saklek. Sebenarnya program-program yang laki-laki diajukan ke masyarakat, kita pun punya juga program-program perempuan. Jadi kita fleksibel sebagai perempuan. Jadi apapun program itu saya rasa bisa dilakukan. Betul. Asal kita ada komunikasi yang bagus. Ibu kan ikut organisasi juga, kemudian ibu juga sering turun ke lapangan. Yeah. Nah, sebenarnya masalah-masalah perempuan di Bali itu di ranah di bawah waktu ibu turun ke lapangan itu apa aja, Bu, masalahnya? Biasanya sih mereka perempuan-perempuan itu masalahnya kesulitan waktu ya, waktu yang kadang-kadang kalau dia ikut berpolitik, ikut organisasi, kesulitan mengatur waktunya. Karena dia kan sebagai ibu rumah tangga, pagi-pagi Bukan harus berarti dia tidak mau ya, ya, Bu? sebenarnya mereka ingin ikut berpartisipasi, tapi hanya sekarang mungkin pengelolaan waktu aja. Jadi kelola waktu yang tepat, yang mana ya dipilih-pilih mana yang kalau lebih di penting. desa-desa, Bu, apa sih ininya perempuan-perempuan di desa itu, apa sih kendalanya mereka untuk maju ya, mereka tuh bisa menyuarakan pendapatnya itu, apa sih kendalanya kalau di grassroots di bawah itu? Biasanya sih perempuan-perempuan di desa ya, kalau tidak salah ya, semoga mungkin ini bisa dijadikan solusi ya. Biasanya perempuan-perempuan desa itu dia takut berpolitik karena tekstur mungkin ya. Jadi struktur mereka di desa itu kalau kita ikut berpolitik mungkin image-nya jelek gitu. Jadi mereka takut untuk terjun langsung. Mungkin keinginan ada, sama kayak saya juga dulu, wah kalau saya ikut berpolitik nanti dibilang begini, bilang gitu. Sebenarnya setelah saya jalani semua itu sebenarnya tidak ada, sama aja. Mereka pun juga mungkin ya, saya terima kasih juga sama para laki-laki atau pria yang di partai, mereka welcome. Jadi tergantung kita sebagai perempuan bisa menempatkan diri, mereka sangat menghormati. Jadi penempatan diri lagi, terus efisiensi waktu, terus tepat guna. Jadi mereka pun juga menghormati kita kalau kita bisa lebih. Jadi sudah ada kesadaran dari pihak laki-laki bahwa kalau tidak ada perempuan, mereka pun juga tidak bisa berbuat banyak. Berarti mereka hanya tidak berani tampil aja ya sebenarnya ya. Tapi kalau dikasih waktu ruang, mungkin mereka pasti bisa. Mau dan pasti bisa. Ini juga pengertian dari para suami, support sistemnya juga ya. Support anak-anak, keluarga itu penting, karena kalau tidak ada kepercayaan dan support dari keluarga, sulit mereka untuk keluar. Rasanya kalau masalah pengelolaan waktu sih gampang ya. Saya yang sudah mengalami, yang penting ada support. Jadi kalau pagi saya pergi, jadi anak yang misalnya menyelesaikan tugas di rumah, karena anak udah gede ya. Harus kolaborasi ya, Bu? Ya, intinya komunikasi yang baik antara anak-anak, keluarga, saudara, suami, itu aja sih. Nah, selama Ibu turun ke lapangan itu, apakah ada yang mengganjal gitu di hati Ibu, misalnya ada masalah di lapangan, apa sih yang sebenarnya membuat hati nurani kita sebagai perempuan itu kayak saya harus melakukan ini? Sebenarnya kalau kita turun ke lapangan itu sulitnya di saat pemasangan APK itu yang mengganjal memang. Selain ekonomi ya, finansial, kalau kita sebagai perempuan yang berpolitik sebagai caleg, kadang-kadang untuk bikin baliho itu pasti kita butuh laki-laki untuk masang. Selain finansial juga harus kuat, tapi kalau kita bisa saling bantu, saya sudah buktikan sendiri. Jadi kalau kita bisa saling bantu, komunikasi bagus sama teman-teman separtai gitu, dibantu, jadi bisa, jadi semuanya bisa gitu loh, walaupun tidak maksimal ya. Apalagi dalam situasi kondisi keadaan ekonomi seperti sekarang, semua bisa jalan kok. Yang penting tidak porsinya pas gitulah. Nanti kalau misalnya Ibu turun ke lapangan, apa-apa aja yang diangkat isu-isunya? Maksudnya untuk kaum perempuannya sendiri? Tergantung situasi kondisi di bawah sih ya. Biasanya apa yang perlu ditingkatkan kalau di bawah? Misalnya kesehatannya? Ya, jadi kita tawarkan. Biasanya saya turun ke bawah, saya survei dulu, tanya
sama tokoh di sana apa yang mereka butuhkan. Kadang-kadang ada yang mereka kesulitan dana dalam make up ya, salon, karena kita setiap saat itu pasti ada meped, upacara sosial, mepayas. Nah di sana saya bisa tawarkan untuk mengajarkan mereka beauty case. Jadi bagaimana sih bermake up yang sederhana tapi bisa tanpa harus ke salon, jadi kan pengiritan biaya. Itu salah satu contoh. Karena ada pernah saya ikut rapat desa, klien dinas minta dana untuk mepayas hanya untuk meped. Jadi kan ya sebagai di budgeting tuh ada Bu. Maksudnya dia dianggarkan. minta kepada kepala desa. Adakah dana untuk bermake up ke salon gitu. Jadi kan rasanya saya sebagai perempuan terketuk ingin kita tuh sebagai perempuan bisa loh mepayas sendiri gitu kan ya. Kenapa tidak kita ajarkan? Artinya berbagi ilmu sedikit kan tidak masalah, walaupun tidak bagus-bagus amat, tapi paling tidak layak dan bisa dilihat, enak dilihat sama orang. Berarti step by stepnya bagaimana cara memakai ini, harus ini gitu ya. Jadi itu ada ininya kalau memang dibutuhkan, jadi kita bikin istilahnya program beauty kiss gitu ya. Jadi diajarkan bagaimana bermake up, bersanggul. Jadi bisa tampil pede lah untuk meped, salah satu acara dalam rangka misalnya ngenteglingge gitu di pura-pura. Kemudian yang lain misalnya pelayanan kesehatan. Ada yang memang sulit di desa-desa yang agak jauh kesehatannya, yang memang dia mungkin paling tidak minimal ada pemeriksaan kayak tensi, terus kolesterol ya, yang terus asam urat sama jantung sebenarnya darah ya. Nah dari minimal pemeriksaan yang itu kita sudah bisa membantu. Jadi kalau memang kebetulan ya saya punya alat tensimeter, jadi kadang-kadang saya juga bawa kalau turun itu, kalau memang mereka ada gejala misalnya kesehatannya terganggu, saya bisa cek. Yang utama itu dasar kan pakai tensimeter lah. Jadi membantu sekali. Banyak kegiatan perempuan yang bisa kita lakukan selain pelayanan kesehatan. Mungkin juga bisa dengan pelayanan pemeriksaan mata gratis, kacamata gitu. Tapi saya bekerja sama. Di Bali itu kan daerahnya tropis dan panas Bu, jadi mereka gangguan mata tidak pakai kacamata melindungi dari sinar UV, dan mereka tuh cenderung kalau sudah berumur itu matanya katarak Bu. Ya, saya punya program kerjasama sama, kebetulan saya ada nasabah John Facet Foundation. Di situ dia menawarkan untuk operasi mata katarak gratis dan pembagian kacamata. Itu sudah pernah saya lakukan di desa saya, Desa Pelihatan, dalam rangka waktu itu Hari Ibu juga, mungkin 3 tahun lalu ya, sama kebetulan kita rangkaikan dengan Hari TNI Juang Kartika. Saya kerjasama juga, jadi sukses lah di sana. Untuk bikin acara pemeriksaan mata gratis. Kemudian kalau memang dia katarak, kita langsung operasi. Langsung eksekusi di sana berarti. Terus juga pemberian kacamata gratis dari sponsor. Sebenarnya itu yang dibutuhkan masyarakat. Karena edukasi, kalau di desa kan kita pakai kacamata dibilang wow gaya sekali pakai kacamata. Padahal itu sebenarnya untuk kesehatan, karena kita tinggal di daerah tropis. Melindungi dari sinar matahari. Terus kalau misalnya Ibu turun ke lapangan, nah sekarang kan kayaknya masyarakat yang generasi Z itu kan di bawah 30 tahun tuh lagi seneng, mungkin mereka mencari ini siapa yang mau saya pilih, siapa yang mau ini gitu. Nah terus kalau generasi yang di atas itu kayaknya sudah mulai nggak usah milih atau gimana gitu, karena sudah antipati dengan suatu politik tertentu misalnya. Itu bagaimana caranya Ibu? Jadi gini, memang di desa-desa banyak yang sangat anti dalam berpolitik ya. Untuk memilih pun dia bingung, karena yang mana saya pilih, karena dia juga nggak kenal. Udah gitu kita nggak sempat turun. Nah disitulah mungkin kita sebagai caleg memberikan edukasi kepada masyarakat, siapa sih figur-figur yang bisa kita pilih. Jadi biasanya kalau saya turun ke bawah tergantung daerahnya. Misalnya kalau kayak saya dapil Gianyar, tapi saya turun di Belah Batuh, jadi caleg Belah Batuh yang saya ajak di sana. Kalau misalnya di Tapak Siring, caleg di di dapil sana. Jadi dia biar tidak bingung.
Jadi kita edukasi, nanti misalnya dapat 5 kartu, kemudian yang kartu hijau itu kan caleg kabupaten, kita kasih tahu ini loh dari Tapak Siring, ini calegnya. Kalau kartu biru untuk provinsi, saya yang calegnya dari partai apa gitu. Jadi kita walaupun bukan sama dengan partai saya, kita tetap harus edukasi biar mereka paham. Kalau dia senangnya partai yang lain, ya kita ajarin aja dia caranya. Saya tidak saklek harus memilih partai kita gitu ya. Jadi kita namanya bermasyarakat kan harus netral, harus bisa mengedukasi dan hanya memberikan penekanan kepada masyarakat bahwa figur yang dipilih itu harus dia kenal dan harus memang ada prestasinya. Jadi tujuannya atau visi misinya lah dia tahu. Jadi setelah jadinya pun nanti kan dia bisa menepati komit lah dengan apa yang sudah dia pilih dan apa yang nanti dia misalnya kalau perempuan itu misalnya seperti ibu terpilih misalnya duduk di parlemen, hal yang pertama yang dilakukan itu apa, Bu? Program kerjanya yang untuk perempuan khususnya itu? Mungkin saya lebih banyak kembali lagi karena saya sudah turun ya, misalnya waktu turun itu di daerah mana, dia butuhnya apa. Jadi saya berusaha menepati apa yang dia inginkan. Minimal ya kalau misalnya dia tidak punya program khusus, mungkin ya kita kesehatan, mungkin program, ya kita yang harus kreatif membuatkan dia program. Mungkin ya keterampilan tentang dengan wanita, sudah kemudian kesehatannya, karena penting ya perempuan itu harus lebih, kalau dia sehat, bisa berpikir, bisa bekerja, otomatis dia pun juga akan bisa memelihara anaknya, jadi membantu untuk memberikan perkembangan yang bagus untuk generasi masa depan. Iya gitu betul, lah. makanya sekarang tuh banyak perempuan yang cenderung depresi ya, Bu, karena apa? Karena keadaan satu, kedua support dari suami, lingkungan, dari ya keluarga kurang. Itu sebenarnya menurut pandangan Ibu itu seperti apa, Bu? Maksudnya kita sebagai perempuan itu supaya tidak terlalu larut dengan hal-hal seperti itu. Nah, disinilah pentingnya kita sebenarnya masing-masing perempuan itu ya. Terus pengelolaan pikiran. Jadi kalau kita mungkin lebih bisa mengelola pikiran, jaga emosi, ya mungkin kita bisa menularkan kepada perempuan yang lain gitu. Ya artinya yang ditularkan jangan yang jelek-jelek aja, tapi yang bagus pun bisa kita tularkan, asal benar caranya. Jadi di sana kita sama-sama berkumpul, mungkin sering bertemu dan sering berkumpul ya dalam organisasi wanita itu. Di sanalah kita bisa saling berbagi dan saling membantu. Kalau organisasi wanita yang Ibu ikuti itu biasanya programnya apa, Bu? Jadi saya ikut di kegiatan Gerakan Wanita Sejahtera. Jadi dia lebih banyak ke kegiatan sosial. Misalnya seperti kemarin sempat ke penderita kanker anak-anak. Jadi kita nyumbang apa yang dia tidak ada, ya kita survei dulu ke sana. Misalnya dia perlu susu, perlu jadi ada vitamin. Anak-anak yang terkena kanker. Iya, ada di sana tempatnya rumah kanker gitu ya. Jadi misalnya seperti itulah. Jadi di sana kita survei apa yang dia butuhkan, itu yang kita sumbangkan. Itu terus misalnya juga pernah ke Kintamani turun itu Toyo Bungkah. Nah, itu dia di sana waktu itu kita membantu dalam sembako ya. Ya mungkin dia makanan agak sulit, jadi kita bantu misalnya vitamin dan beras ya. Terus kalau Ibu lihat apakah program-program pemerintah di Bali itu sudah cenderung membuat perempuan Bali itu menjadi lebih yang seperti Ibu bilang lagi tadi, lebih baik, misalnya pemikirannya apakah sudah menyentuh programnya, Bu? Mungkin sebenarnya kalau kita ikut organisasi ya kita bisa dapat bagian itu ya. Tapi sekarang mungkin pemerataan yang kurang. Justru itulah tugasnya sekarang organisasi wanita untuk turun ke bawah, apa yang sudah kita dapat misalnya dari pemerintah kita bisa ngikutin karena kita di kota, ya kita sekarang turun ke desa, kita berikan dia ilmu-ilmu yang telah sebenarnya kita ada di PKK itu ya, makanya sebenarnya sih udah bagus ya kalau dari program pemerintah
PKK itu memang itu, tapi itu kadang-kadang kan hanya pegawai yang bisa ini ikut kan gitu. Nah sekarang masyarakat yang kayak petani itu dia mungkin minder dia kadang-kadang, makanya disitulah fungsinya kita sebagai mungkin kayak kita organisasi wanita itu menetralisir ya, jadi dari PKK mungkin hanya ibu-ibu pegawai atau ibu-ibu pejabat, kita orang swasta. Di sini ada yang di bawah misalnya masyarakat yang apa namanya jauh yang belum tersentuh ya. Belum tersentuh, kemudian kepintarannya juga tidak sama dengan kita. Disinilah fungsinya kita sebagai organisasi wanita untuk masuk ke areal seperti itu. Jadi sama-sama jalan. Yang penting kejelian kita sebagai perempuan atau organisasi itu untuk mencari di mana yang perlu kita garap gitu loh. Nah sekarang kan perempuan juga ingin mendengar motivasi ibu. Kayak saya tuh selama ibu berkecimpung di dunia ini, sebenarnya kita tuh perlu memotivasi perempuan yang lain, dan kita juga akan termotivasi Bu. Sekarang apa sih sebenarnya pesan-pesannya nih untuk perempuan nih, khususnya para ibu-ibu dan para perempuan di Bali, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau saya sih hanya bisa berpesan dalam rangka Hari Ibu ini, kita sebagai perempuan cintailah dulu diri sendiri, kemudian kita berusaha membahagiakan keluarga, percaya diri, kemudian tetap semangat dalam situasi apapun, karena perempuan itu adalah yang bisa mengendalikan keluarga, teman-teman, masyarakat, kita bisa saling bantu. Penting perempuan itu karena perempuan itu paling bisa menjaga emosi. Jadi di sanalah peranan kita untuk kalau ada teman yang susah kita bantu. Kemudian kalau kita yang misalnya ada masalah kita bisa menyelesaikan. Kalaupun tidak bisa menyelesaikan sendiri ya kita kan punya teman, punya keluarga. Disitulah pentingnya lagi komunikasi. Jadi tetap semangat, selalu walaupun masalah bertubi-tubi datang ya, tetap semangat. Kemudian ya kayak saya lah, saya juga banyak punya masalah, tapi saya happy aja karena saya percaya kembali lagi kita percaya ada Tuhan, kita harus rajin berdoa. Dari sana kita mendapat ketenangan, bisa mengambil keputusan, kedamaian, dan kita itu bisa kembalikan lagi ke lingkungan kayak di mensupport lingkungan kita sendiri. Ya kita percaya diri itu memang memang kadang-kadang banyak orang nyari susah gampang kalau percaya diri itu. Tapi itu penting loh, dari keyakinan dari dalam diri kita itu yang kita kembangkan, kemudian kita tularkan ke orang lain. Jadi kita harus menularkan energi positif sebenarnya. Betul. Berpikir positif, selalu berpikir positif, kata-kata yang positif, berkata-kata yang positif, berpikir positif, berbuat pun juga trikaya parisuda, kembali lagi pendidikan agamanya yang harus kuat. Percaya kepada Tuhan, karena apapun yang kita lakukan pasti kalau ada restu dari Tuhan. Dan kalau saya ya percaya apapun yang kita lakukan karena saya percaya ada Tuhan di hati kita. Jadi dia yang menjadi saksi apa yang kita lakukan. Jadi apapun yang orang katakan, misalnya ada yang negatif gitu, begitu kita yakinkan diri kita bahwa ada Tuhan yang menjadi saksi atas perbuatan kita. Berarti kalau ada yang orang berkata-kata negatif ke kita, berarti kita diam atau membalas, Bu? Sebenarnya sih lebih baik jangan dibalas. Oh, jangan dibalas. Iya, lebih baik diam. Tapi kalau saya biasanya ya ada yang seperti itu. Baru kemarin 2 hari lalu ya saya sempat turun, ada yang masukan seperti itu ya dari tim sukses saya yang ini. Dia bilang hal-hal negatif tentang saya, terus saya bilang ya nggak apa-apa dia ngomong seperti itu, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat. Apakah saya pantas dan tidak pantas untuk menjadi seorang calon legislatif? Kita kembalikan ke masyarakat. Kalau memang saya tidak pantas, turunkan baliho saya. Atau tidak pantas dipasang, ya sudah. Kalau ada orang yang berkata-kata negatif sama kita, berarti kita harus maksudnya cooling down gitu. Nggak usah cooling down, tidak balas, tapi kita yakinkan dengan perbuatan. Misalnya kita berbuat baik. Selain itu juga saya edukasi biasanya ya. Kalau dia memang berani ngomong di depan saya langsung edukasi. Oh, kita ajak dia ngomong ya, Bu ya? Ya, tapi jangan dengan emosi. Jadi kita bilang, apakah saya tidak pantas, atau tanyakan apa masalahnya. Terus kalau pun memang dia misalnya komplain, artinya ya kita tanya apakah kalau saya tidak pantas, saya bilang saya pun malu ada di baliho itu kalau saya memang tidak pantas.
Tapi kalau saya pantas, tolong diakui juga gitu loh. Jadi saya begitu aja, tidak membalas dengan keras Tapi atau balas marah dengan ya. perbuatan. Tapi kita kasih dia edukasi, pemikiran, buka mindsetnya dia. Ini loh keadaan kita dan ini loh situasinya. Kalau dia misalnya jawabnya punya pikiran negatif ya, kan kita bilang jujur-jujur aja. Karena saya tidak pernah ada beban ya. Saya rasa kejujuran kembali lagi ya. Kalau kita jujur melakukan sesuatu, saya rasa nggak ada beban. Sedikit maksudnya Iya. apa yang kita lakukan itu ya berjalan dengan apa adanya ya, Bu. gitu loh. Dan saya bilang kalau saya memang tidak pantas, ya sama kayak Pak Prabowo bilang kan. Jadi kalau memang kita ini kan rakyat yang memilih, kalaupun rakyat tidak memilih ya saya tidak akan jadi seperti ini, gitu aja ya kan. Ya betul. Ya. Berarti kita harus lebih tenang menghadapi situasi yang ada, Bu ya. Terima kasih ya Bu Co. Tidak terasa nih Iya. sudah hampir 30 menit lebih nih kita tuh ngobrol. Asik ya. Ya asik. Semoga obrolan kita kali ini membawa sesuatu yang penting dan kita bisa melihat bahwa peran seorang perempuan itu memang sangat diperlukan dalam segala aspek di masyarakat. Dan terima kasih Bu Co sudah Ya, hadir hari terima ini. kasih kembali. Terima kasih kesempatannya untuk saya. Semoga saya bisa berguna untuk masyarakat, untuk keluarga dan Terima kasih. Kita dukung semua hal-hal yang baik ya Bu. ya terima kasih. Jangan lupa di subscribe channel ini. Kita kembali dalam situasi yang lain, dalam pembicaraan yang lain. Terima kasih. Selamat pagi. Terima kasih.